vitamin. Nah, vitamin disebut juga dengan vital anime, yaitu senyawa organik yang bobotnya cukup kecil, tapi fungsinya sangat penting dalam metabolisme setiap organisme. Nah, senyawa ini tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, asal kata dari kata vitamin adalah dari bahasa Latin, itu vita, itu artinya hidup. Kemudian amina, amin, ya. Nah, itu berasal dari suatu gugus fungsi yang memiliki atau hidrogen. Ya, jadi ada unsur nitrogen yang di sana. Jadi vita dan amin, jadi makanya namanya vitamin. Ini sejarah pentingnya vitamin. Ini pada tahun 1980, pelaut Jepang kena penyakit beri-beri. Kemudian diberikan diet daging, diberikan susu, diberikan makanan nabati, ya, dan mereka sembuh. Kemudian penderita pelaut Inggris menderita penyakit kekurangan vitaminnya akut, kemudian mereka diberikan jeruk, akhirnya sembuh. Jadi kesimpulannya, manusia itu perlu vitamin selain kebutuhan terhadap karbohidrat, protein, lemak, mineral, air di dalam makanan. Jadi selain dari makanan yang pokok, perlu juga vitamin. Nah, fungsi vitamin, fungsi utamanya adalah sebagai kofaktor, ya. Jadi kofaktor ini adalah satu senyawa kimia non protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Nah, vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Jadi vitamin ini ada berbagai macam, fungsinya juga khas, ya. Nah, jika kekurangan vitamin bisa menimbulkan penyakit, disebut juga dengan vitaminosis. Nah, vitamin ini sangat penting bagi tubuh, bagi metabolisme. Nah, diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tapi sangat diperlukan. Tapi asupan vitamin yang berlebihan itu ternyata bisa juga mengganggu metabolisme, terutama bagi vitamin yang larut dalam lemak karena bisa menyebabkan tubuh. Nah, berdasarkan kelarutannya, vitamin kita dapat bagi dua. Pertama, golongan vitamin yang larut dalam lemak. Yang satu ini adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K. Selanjutnya, vitamin yang larut di dalam air itu adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Sekarang kita lihat vitamin yang larut dalam lemak. Lemak disebut juga dengan lipid, ya. Jadi vitamin ini adalah vitamin yang non-polar, artinya juga bersifat hidrofobik, yaitu vitamin yang tidak larut di dalam air. Kita sebut dengan non-polar. Jadi dia hanya bisa larut dalam lemak atau hanya bisa diabsorpsi oleh lemak. Contohnya ini terjadi pada sirkulasi vitamin. Ya, vitamin dibawa dalam lipoprotein atau terikat pada scientific binding protein. Ya.
di sini. Sekarang kita lihat vitamin yang larut di dalam air, itu vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, ini berfungsi sebagai kofaktor enzim, ya. Kofaktor. Nah, vitamin B kompleks ini jarang kita akan kekurangan penuh. Karena vitamin ini terdapat dalam makanan, kecuali kalau kita kekurangan makanan. Ini beberapa contoh akibat kekurangan vitamin yang larut di dalam air. Ini tiamin, ini vitamin dari B, vitamin D ya. Ini kekurangan bisa menyebabkan penyakit beri-beri. Hipoflavin ya, vitamin D juga bisa menimbulkan penyakit selosis, colitis, seborea ya. Kemudian Anda bisa lagi lihat dari bawah. Terakhir, kekurangan vitamin C bisa menyebabkan penyakit scurvy. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa menimbulkan anemia. Sekarang kita lihat vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama kita lihat vitamin A, disebut juga retinoid, retinal, atau asam retinoid. Sifat fisik dan kimia dari vitamin A, vitamin ini stabil pada suhu yang tinggi. Nah, bagi manusia, vitamin ini ada dua macam. Vitamin A itu sendiri, kemudian ada lagi provitamin A. Suatu zat yang akan membawa ya, akan asal usulnya dari itu. Nah, jadi kalau jumlahnya berlebih, itu nanti bisa ditimbun di ginjal, paru-paru, dan hati. Ini senyawanya, ya rumusnya, retinol, asam retinoat, ya, retinal, ini bagian transnya, retinal, ini cisnya. Nah, untuk isomernya ada dua, vitamin A1 dan A2. Vitamin A1 disebut juga dengan retinol, rumusnya C20H29OH. Ini sumbernya, vitamin ini dari hati ikan laut. Kemudian vitamin A2 disebut juga dengan retinol 2. Disebut juga dengan 3-dehidroretinol 1. Rumusnya C20H27OH. Jadi C-nya sama-sama 20 ya. Nah, kenapa hanya ini lebih sedikit daripada vitamin A1? Karena pada vitamin A2 ini ikatan rangkapnya lebih banyak, sehingga jumlah hidrogennya lebih sedikit. Nah, ini banyak terdapat di dalam hati ikan air tawar. Tapi aktivitas fisiologis vitamin A1 dan A2 itu sama. Selanjutnya prekursor atau provitamin A. Vitamin A sekarang provitamin A-nya. Jadi merupakan biomolekuler yang berasal dari beta karoten, ya, disebut dengan provitamin A. Jadi provitamin A disebut juga dengan karotenoid, jadi sumbernya dari karoten. Kalau masih dalam bentuk karotenoid, dia belum memiliki aktivitas seperti
vitamin A. Ya, jadi belum berfungsi sebagai vitamin A kalau masih dalam bentuk karotenoid, provitamin A. Nah, sumbernya itu sayur-sayuran, ya, tanaman yang hijau tua, ada yang oranye, ada yang merah, ya, sayur-sayur dan barang merah atau oranye, ya, wortel dan sebagainya. Sedangkan retinal dan asam retinoat itu hanya terdapat di dalam hewan, dari hewan sumber utama. Sedangkan karotenoid itu sumbernya dari tumbuhan. Jadi dari yang hijau, warna oranye atau warna merah. Nah, vitamin A ini disimpan dalam sel namanya sel stellate, ya, di hati dalam bentuk retinol. Jadi retinol, jadi kita lihat di gambar ini tadi, seperti ini, ya, simpan seperti ini. Nah, ketika ini mau disebarkan di seluruh tubuh, maka akan diubah menjadi retinol, ya, dan dilepas ke peredaran darah yang berkaitan dengan protein RBP namanya, retinol binding protein atau protein pengikat retinol. Jadi dia nanti akan berikatan dengan protein, ya, protein yang khusus yang bisa berikatan dengan retinol. Jadi RBP ini hanya bisa masuk ke dalam darah apabila mengandung retinol. Nah, ini, ya. Jadi dia terikat RBP ini dengan retinol. Nah, kebutuhan vitamin A ini dalam makanan, kita bisa lihat, ya, jumlah retinol per kilogram, mikrogram, ya, atau perbandingan retinol dengan beta karoten. Jadi kalau kita mengkonsumsi 6 mikrogram beta karoten, itu setara dengan 1 mikrogram retinolnya. Nah, sekarang kita lihat metabolisme vitamin A di usus. Jadi sumbernya dari beta karoten, vitamin A ini, dan provitamin A atau karotenoid. Nah, beta karoten dan provitamin A dengan bantuan enzim karoten dioksigenase maka akan berubah menjadi retinaldehid, ya, seperti mengandung glukus aldehid. Dan selanjutnya berubah menjadi retinol. Nah, dari retinol akan terjadi reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan senyawa ester, sehingga retinol baru masuk ke dalam kilomikron. Masuk ke dalam kilomikron. Nah, kilomikron itu apa? Zat yang memiliki fungsi pembawa energi dalam bentuk lemak ke otot. Nah, jadi dari sini baru masuk ke dalam otot sehingga bisa menjadi energi. Bisa menjadi energi. Nah, ester retinol tadi, retinol yang diesterifikasi itu dihidrolisa oleh enzim esterase. Nah, jadi ini dikeluarkan oleh pankreas. Jadi pankreas ini sangat penting bagi tubuh kita, ya.
Jadi kalau pankreas rusak, nah ini produksi metabolisme ini sangat terganggu. Nah, ini bentuk lain dari senyawa retinol. Ya. Nah, proses absorpsi ini membutuhkan garam bedu. Sekarang kita lihat fungsi vitamin A. Jadi vitamin A atau beta-karoten ini fungsinya antara lain sebagai antioksidan. Retinol sebagai alat reproduksi, jadi sebagai hormon sterol, ya. Kemudian juga sebagai alat untuk bisa melihat, ya, membantu penglihatan. Makanya mata disebut dengan retina, ya. Ini retinol. Nah, retinal ini komponen penglihatan rodopsin pada sel-sel mata. Kemudian asam retinoat diperlukan untuk pertumbuhan. Kemudian juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Berarti ini fungsinya sebenarnya masih sebagai antioksidan, ya, sebagai antioksidan. Jadi menghambat terbentuknya sel-sel kanker. Sel kanker itu artinya sel-sel yang tidak normal. Kemudian juga kalau kekurangan vitamin A, orang menyebut sebagai buta senja. Jadi kalau sudah senja, mata tidak bisa melihat. Ya. Kemudian juga ada buta warna hijau, buta warna muda. Jadi warna-warna yang tidak kontras tidak bisa dilihat. Ya, buta warna. Kemudian kalau kekurangan kronis itu bisa merusak kornea mata, atau bisa juga kulit. Kemudian imunitas juga menurun kalau kekurangan vitamin A. Makanya di masa pandemi ini sebanyak-banyak makan vitamin, ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A ini supaya imunitas kita terjaga. Dan keracunan vitamin A. Nah, jadi bisa juga keracunan kalau konsumsinya berlebih, ya. Karena vitamin A ini tidak larut dalam air, jadi susah untuk dikeluarkan melalui air. Jadi antara lain kulit kering, ya, penebalan tulang. Nah, sumber-sumber vitamin A, ya tadi sumbernya ya tentu provitamin A tadi. Provitamin A sumbernya dari sayur-sayuran atau buah-buahan warna hijau sampai kuning. Kemudian yang dari hewan sumbernya margarin, susu, kuning telur, keju, ginjal, hati ikan. Nah, sekarang cara menghitung vitamin A, kita lewati aja lalu. Secara kualitatif dan kuantitatif, ya. Secara kuantitatif bisa dengan spektrofotometri. Yang kebutuhan vitamin A ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini nanti bisa dilihat kebutuhannya, ya. Oke.